Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh sama-sama lagi datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan yang terus-menerus melimpah dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, dan Dia selalu baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam, Engkau lindungi, jagai, bahkan berkati kami dalam tidur kami. Dan pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur sebab kasih setiamu besar dalam hidup kami. Sebab kemurahanmu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kebaikan dan kebajikanmu yang terus Kau nyatakan di sepanjang umur hidup kami. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu, dan mulut kami penuh dengan pujian pengagungan bagi-Mu. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Waktu pagi hari ini kami hampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami naikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat kami masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi
Kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Diagungkan selamanya. Haleluya. Haleluya. Ajaiblah Kau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Sebab perbuatan-Mu ajaib di antara kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kami Kami mulialah nama-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab kami terus berharap hanya kepada-Mu, percaya kepada-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Kau Tuhan, ditinggikan. Sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau
Kau sangat baik, Kau selalu baik. Hanya dekat Engkau kami tenang, hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Menikmati baik-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, dan menikmati firman-Mu. Sebab firman-Mu lah segala-galanya bagi kami. Firman-Mu jawaban bagi kami. Firman-Mu kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi pertolongan. Firman-Mu jadi sumber hikmat bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Engkau limpahi kami dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu seumur hidup kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku keselamatanku. Sekali lagi katakan, hanya dekat Engkau. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, amin. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku
Hidup bersamamu Tuhan, sebab di dalam hadirat-Mu kami dapatkan segalanya. Ada ketenangan hati, ada ketentraman jiwa, ada kekuatan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami seumur hidup kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tapi Engkau selalu ada bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Untuk kami mau terus tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu seumur hidup kami. Sungguh hanya dekat Engkau kami tenang di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin menggelora hari-hari. Hanya di dalam Engkau kami aman, Tuhan. Dan kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur.
Kami sambut firman-Mu Bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Heng. Oke. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Kabarnya salam sehat selalu. Pada pagi hari ini kita telah beri kekuatan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kita bisa bangun pagi karena anugerahnya bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan lagi firman Tuhan yang di Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dengan perikop sida-sida dari tanah Ethiopia. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan turun dari Yerusalem ke Gaza, yaitu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu menceritakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang telah kita dengar sama-sama. Pada pagi hari ini, seorang Filipus adalah seorang, boleh katakan seorang penginjil ya. Dia menceritakan siapakah Tuhan Yesus itu kepada sida-sida itu dengan sungguh-sungguh dan menjelaskannya apa yang telah dibaca oleh sida-sida itu di dalam kitab Yesaya. Sehingga Filipus terus bersukacita menceritakan kebaikan Tuhan, bahkan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada sida-sida itu, sehingga sida-sida itu dapat mengerti dan dia dapat percaya kepada Tuhan. Dan Yesus terus memberikan pencerahan tentang kebaikan Tuhan Yesus, bahkan memberitakan siapakah Tuhan Yesus itu, supaya sida-sida itu dapat mengerti apa yang telah dia baca, sehingga sida-sida itu mau percaya dengan hati
yang sungguh-sungguh maupun dengan sukacita dia menerima Tuhan Yesus sehingga dia dibaptis, ya. Dia dibaptis pada saat ini, seperti kita semua pada pagi hari ini. Marilah kita terus menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, baik itu dalam keadaan baik maupun keadaan kurang baik, tetap kita ceritakan. Nanti kuasa Roh Kudus akan menggerakkan kepada orang yang kita ceritakan tentang Tuhan Yesus itu. Walaupun bukan hari ini dia langsung percaya pada Tuhan, tapi pada suatu hari Tuhan Yesus atau melalui Roh Kudusnya akan memberikan pencerahan pada orang yang mendengar apa yang kita katakan kepada mereka. Suatu hari mereka pasti teringat. Tapi yang pernah saya alami, selama ini saya merindukan adik-adik saya, ya, adik-adik kami kakak beradik ada 12 orang. Saya terus berdoa, mungkin ada puluhan tahun, tapi puji Tuhan sekarang sudah 7 orang yang percaya pada Tuhan. Ya, kita terus bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak cerita, mereka mana bisa tahu, ya, karena kita harus terus bercerita pada mereka, dan apa yang mereka tanyakan kita berusaha menjelaskan. Kalau kita kurang tahu, kita terus baca firman Tuhan lagi, kita baca dan baca terus supaya Tuhan yang kuasa Roh Kudus dia memberikan hikmat pada kita supaya kita dapat menjelaskan kepada mereka yang bertanya pada kita dapat menjelaskan supaya mereka bisa mengerti siapakah Tuhan Yesus itu yang kita sembah, yang kita puja dan kita agungkan selama ini. Bahkan melalui perbuatan kita juga, itu yang terpenting, melalui perbuatan, kata-kata, tutur kata kita, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, itulah sebagai contoh. Alkitab berjalan, ya, Alkitab berjalan bagi kita, supaya orang lain melihat kita, mereka pengen tahu, kenapa kamu bisa begitu, sehingga mereka mau datang, bertanya kepada kita, siapakah yang kita percayai, yang kita andalkan selama ini, supaya mereka juga mau percaya pada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh egois, ya. Karena kita sudah percaya, kita sudah selamatkan, tapi kita perlu memberitakan kabar baik ini kepada semua orang yang belum percaya. Karena akhir zaman ini banyak jiwa-jiwa yang belum percaya pada Tuhan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Marilah kita sama-sama dalam Koramdio ini kita belajar terus tiap pagi dari firman Tuhan dan kita praktekkan. Belajar berani berkata-kata kepada semua orang, karena kuasa Roh Kudus telah kita terima, karena sudah kita dibaptis, kuasa Roh Kudus telah dia curahkan bagi kita semua supaya kita berani memperkatakan kabar baik. Kita tidak bukan memberikan firman Tuhan atau mengkopain orang, karena kita khotbah firman Tuhan mereka mungkin belum mengerti, tapi kita sampaikan, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus itu saja. Kita ceritakan dan ceritakan. Apabila mereka tanggapi, nah itu tandanya Roh Kudus telah bekerja. Dan kita terus tanggapi terus, dan bahwa kalau bisa, kalau dia mau kita ajak ibadah, nah kita ajak. Kalau mereka belum mau, nah kita tidak apa-apa, kita terus memberikan kabar baik kepada mereka, bahkan melalui contoh perbuatan hidup kita kepada mereka, kebaikan kita, kepedulian kita kepada mereka yang belum percaya pada Tuhan. Seperti saya akan menyaksikan, seperti mama saya kan dulu, dia seorang agama lama itu Konghucu, ya. Saya terus memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Suatu hari saya ajak dia, Mama ikut saya aja, bantu saya aja, saya disingkut bantu. Kira-kira setengah tahun saya terus menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, sehingga suatu hari dengan kuasa Roh Kudus, jamaah Roh Kudus, saya tanya, Mama gimana? Mama sekarang mau percaya yang Tuhan Yesus atau kepada yang lama? Kata mama saya mau ikut kamu lah, katanya. Ikut kamu lah ke gereja. Kalau gitu, mari kita doa dulu, ya. Kapan Mama mau dibaptis? Nah, nanti kita doa dulu kepada Tuhan supaya suatu hari Mama bisa dibaptis. Puji Tuhan, pada suatu hari Mama saya mau menerima Tuhan sehingga dia dibaptis, disingkut, sehingga dia sekarang terus beribadah. Umurnya lebih kurang sudah 80 tahun dia. Puji Tuhan, di masa tuanya dia bisa mengalami pemulihan, dia bisa percaya pada Tuhan Yesus. Itulah merupakan sukacita saya dan keluarga, karena Mama sudah bisa percaya pada Tuhan, sehingga alat-alat sembah yang lama sudah serahkan kepada habitatnya atau kepada tempat yang lama, ya. Supaya karena itu menghargai adik-adik saya yang belum percaya, terutama famili saya yang percaya, jadi kita menyuruh orang kelenteng itu mengambil semua alat-alat sembahyang yang lama itu, dibongkar semua. Tapi puji Tuhan saya panggil mereka semua
adik bapak saya lagi itu masih hidup, nah, dan adik-adik saya semua saya panggil belum percaya. Gimana nih mama sudah percaya pada Tuhan? Kalau alat sembahyang ini kita tidak pernah sembahyang, yang tidak boleh dibiarkan di rumah, gimana? Oke lah, yang atur aja lah, katanya. Dia panggil saya Aheng, kan kalau ada saya, yang atur aja lah, gimana baiknya? Bagaimana kalau kita diserahkan ke tempat yang lama itu? Biar kita tidak, karena saya lakukan itu supaya tidak menyinggung adik-adik saya yang masih percaya agama lama kan. Kalau kita misal kita bawa, kita bakar kan menyinggung hati mereka. Jadi saya cara baik-baik supaya mereka dia tahu bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus, kita bukan jahat mau main bakar-membakar gitu, menghina agama lain, tidak. Kita tetap menghormati, tapi dengan cara kita memberi contoh yang baik, memperlakukan mereka dengan baik juga, supaya mereka suatu saat juga dia mengerti bahwa Tuhan Yesus itu baik, ya seperti apa yang kita lakukan kepada mereka, sehingga suatu saat, nah, mama saya sudah percaya pada Tuhan sekarang, puji Tuhan dia tiap minggu pergi ibadah. Saya pernah juga suruh dia ibadah ke Pelita aja, ada bahasa Hokkien kan, ya, tapi sampai sekarang dia katanya sekarang lebih bangun pagi, karena kadang pagi bangun sibuk katanya, jaga cucung katanya kan. Jadi puji Tuhan lah dia bisa beribadah dan dia bisa percaya pada Tuhan di masa tuanya. Mari kita terus memberitakan kabar baik kepada semua orang, walaupun mereka sekarang belum percaya, pasti suatu hari Roh Kudus akan menggerakkan apa yang kita ceritakan pada mereka. Seperti yang dialami oleh keluarga saya, adik-adik saya yang dulu sangat sensitif, bahkan sangat tidak mau katanya. Kami tidak mau percaya, kami tetap sembahyang ini gitu ya. Tapi suatu hari mereka, saya tanya gimana? Nah, saya sudah percaya Tuhan, puji Tuhan. Karena dia bekerja, ada yang bekerja di Jakarta, ada yang di Bandung. Ya. Terus hari dia pulang gimana? Kamu. Saya sudah ke gereja ya, puji Tuhan. Mereka mendengar katanya. Saya dulu memang anti katanya, tapi sekarang karena saya sering mendengar kita kebaikan Tuhan dan melihat perbuatan kita, perbuatan keluarga saya terhadap adik-adik, mereka mau percaya. Sekarang tinggal 5 orang lagi pergumulan saya terus berdoa supaya suatu saat Tuhan Yesus sebelum datang, mereka sudah percaya pada Tuhan. Mari kita tetap berdoa dan andalkan Tuhan, bahkan andalkan Roh Kudus yang menggerakkan supaya kita tetap memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, baik sekarang maupun yang akan datang, supaya mereka suatu saat bisa percaya pada Tuhan Yesus dengan rela hati, dengan sukacita, tanpa paksaan. Karena Tuhan Yesus baik dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan saya akan memberikan firman Tuhan yang di Roma 10 ayat 13. Mari kita buka sama-sama. Roma 10 ayat 13 sampai 17 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Di Roma 10 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan kepada untuk Bapak Ibu semua. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya pada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan tetap ayat 16, tetapi tidak semua orang yang telah mendengar kabar baik itu, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, mari kita perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Dia akan menjamah apa yang kita sampaikan, karena firman Tuhan tidak bisa kembali dengan sia-sia. Apa yang kita beritakan dia akan beraplikasi pada semua orang, dan Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa untuk menjamah orang supaya mereka datang bertobat percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih, saya serahkan Bapak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat sharing firman Pak Aheng dan buat kesaksian hidupnya. Sungguh luar biasa. Biar itu menginspirasi dan memotivasi setiap kita untuk kita terus memberitakan nama Yesus, dan kita akan melihat dengan sukacita tuaian terjadi di sekeliling kita, dan tentu dimulai dari orang-orang terdekat kita.
dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Filipus ketika murid-murid di Yerusalem terus bertambah dan Tuhan izinkan mereka mengalami aniaya. Di perikop kemarin kita melihat bagaimana Filipus di Samaria dan kemudian dia terus bergerak dimanapun dia berada. Nah, jadi seperti apa yang Pak Aheng tadi sampaikan, apalagi di surat Paulus kepada jemaat di Roma tadi, bagaimana orang-orang itu dapat berseru dan mengenal Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi sekali lagi biarlah firman Tuhan pagi hari ini dan kesaksian dari Pak Aheng itu boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk kita terus memberitakan nama Yesus. Dimulai kita doakan orang-orang yang mau kita beritakan kepadanya Yesus, dan kemudian atur waktu untuk sengaja ketemu dan ceritakan siapa itu Yesus. Kita percaya satu kali kelak pasti mereka akan mengalami kasih karunia Tuhan. Dimulai dari kerinduan hati kita tentunya. Dan seperti ayatnya yang ke-15 katakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka bawa kabar baik. Nah, pagi hari ini sekali lagi saya mendorong dan mengutus Bapak Ibu untuk memberitakan Injil itu, untuk memberitakan kabar baik itu dalam hidup Bapak Ibu hari lepas hari, dimanapun kita berada. Sekali lagi dimulai dari orang-orang terdekat kita, orang-orang yang selalu ada di sekeliling kita. Jadi biarlah sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini dan kesaksian Pak Aheng boleh menginspirasi. Karena saya percaya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih banyak keluarganya yang juga belum mengenal Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa untuk mereka, dan jangan pernah berhenti memberitakan Yesus kepada mereka. Tentu berkali-kali saya ingatkan, mari sampaikan kabar baik itu dengan cara yang baik. Seperti apa yang Pak Aheng cerita tadi, kita tidak menyerang, kita tidak melukai, apalagi sampai menghina. Tapi kita hanya menyampaikan apa yang kita percayai. Dan kita berdoa supaya mereka mengalami kasih karunia itu. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan, Bu Merianti. Shalom, puji Tuhan. Dari ayat firman Tuhan ini, saya mencatat tentang Sida-Sida Ethiopia itu, dia adalah pemegang bendahara dari Sri Kandake. Itu kalau di negara kita adalah Menteri Ekonomi, Bapak Ibu ya. Ibu Sri Mulyani. Nah, itulah di negara kita. Jadi jabatannya itu tinggi. Tapi yang saya lihat adalah Sida-Sida ini yang memegang bendahara kerajaan Sri Kandake itu dia rendah hati. Nah, rupanya karena kerendah hatiannya itulah Tuhan berkenan. Jadi siapa sih Filipus? Nggak ada orang mengenal Filipus sebelum ditulis di ayat firman Tuhan. Filipus hanya orang biasa, tapi karena pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang Maha Kuasa itu, sehingga Sida-Sida ini bisa menerima. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ada kerendahan hati, di mana mereka mau menerima pemberitaan kita. Itu yang saya tangkap hari ini, Pak, supaya doa kita lebih fokus. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Merianti. Jadi sekali lagi terus doakan orang-orang yang sudah Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu yang belum kenal Tuhan, dan secara khusus tentunya orang-orang yang dekat dengan kita, baik secara hubungan, darah,
maupun hubungan kerja, persahabatan, orang-orang yang setiap hari sering ada bersama-sama dengan kita. Supaya sebelum Tuhan Yesus datang, seperti Koah yang tadi bilang katakan, mereka juga mengalami kasih karunia. Sehingga mereka tidak terhilang, mereka tidak binasa, tapi mereka memperoleh anugerah hidup yang kekal. Oke, itu saja yang saya tambahkan lagi. Mungkin kalau tidak ada yang lain lagi, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari. Nilam mau bicara? Iya, Silakan. kalau yang saya tangkap sih dari Filipusnya. Filipus itu ada dua sih yang aku tangkap dari Filipus sama sida-sida Ethiopia. Kalau dari Filipusnya yang aku dapat bahwa dia itu orang penginjil yang mempunyai hati yang siap sedia. Jadi dimanapun dia ditempatkan Tuhan, dia siap sedia untuk menyebarkan firman. Sehingga waktu dia setelah selesai dia membaptis, terus dia dibawa lagi ke tempat lain. Jadi di sini kesiapsediaan kita di mana Tuhan menempatkan kita. Jadi kita siap sedia mau ditaruh dimanapun, kita tetap menyebarkan firman lewat perbuatan, perkataan. Nah itu. Terus yang ku dapat dari sida-sida Ethiopia ya satu tadi benar dari Ibu Merianti bilang rendah hati. Yang kedua hatinya itu rindu mencari Tuhan. Jadi sida-sida ini rindu mencari Tuhan. Jadi dia walaupun tidak ngerti apa yang dibacain, tapi dia tetap rindu. Yang kedua, dia tekun membaca firman Tuhan. Itulah yang membuat dia Tuhan mempertemukan dia dengan Filipus karena dia mau mencari Tuhan. Itu aja. Thank you. Oke, terima kasih Nilam. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Johannya putus kontak kayaknya, baru masuk lagi. Silakan Ko Johan. Sorry, tadi gangguan, tiba-tiba gangguan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah memuji, menyembah, dan juga menekan firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami dengar itu dapat memperteguh iman kami, Tuhan, untuk menyemangati semakin kami bersemangat untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dan menjadi seperti-Mu di bumi ini Tuhan, sehingga terjadi gerakan kerohanian ya Bapa, sehingga banyak yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Selamat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tambah-tambahkan terus hikmat kami Tuhan untuk berani menginjil ya Bapa, sehingga kerajaan surga semakin hari semakin besar ya Bapa. Ya. Berdoa untuk Buyu Christian Tuhan yang melamar di maskapai Susi Air Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai Buyu Christian ini Tuhan untuk ingin hatinya untuk menjadi pilot ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai Buyu Christian sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Dan juga berdoa untuk Dunia Megawati Tuhan yang sudah melakukan kemo kemarin Tuhan. Biarlah hasil kemo itu semakin hari semakin baik Tuhan, dan semua organ tubuhnya itu baik adanya ya Bapa, dan dia menjadi sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, biar Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin makmur Tuhan, semakin hari semakin aman ya Bapa, sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Engkau memberkati terus Tuhan Wakil Presiden kami ya Bapak, dengan Menteri Aparatur Negara lainnya ya Bapak, TNI Polri, biar dapat bersatu hati memiliki roh takut akan Tuhan, yang memiliki hati untuk selalu membuat Indonesia ini makmur, sejahtera, berkeadilan sosial ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita
Berdoa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heng, silakan tutup dalam doa kau. Oke, mari kita bersama dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih-Mu telah melingkupi kami semua ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan pagi hari ini kami dapat berbangun kembali dengan keadaan kuat dan sehat ya Tuhan, dan diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami serahkan ya Tuhan seluruh anggota yang ada di Koramdio ini ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Ibu semuanya, anak-anaknya, keluarganya semua Engkau berkati ya Tuhan, dan Engkau tutup buku kuasa darah-Mu apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini ya Tuhan, dari pagi hari hingga sore ya Tuhan. Engkau sendiri yang membuka tikungan langit ya Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan Engkau berhasil ya Tuhan. Baik pekerjaan maupun pelayanan kami ya Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi kami, memberkati kami semua, dan setiap perbuatan kami ya Tuhan boleh menjadi kita berjalan bagi mereka-mereka yang bertemu dengan kami ya Tuhan, supaya mereka dapat percaya pada Tuhan Yesus melalui apa yang kami ceritakan dan beritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada mereka yang berpercaya pada Engkau. Dalam keluarga kami yang belum percaya Tuhan, Engkau ya Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus pada mereka, terutama melalui kami ya Tuhan yang sudah tahu tentang kebaikan Engkau, kami dapat menceritakan kepada mereka, terutama dalam keluarga dekat kami, saudara-saudara kami, orang tua kami yang belum percaya Engkau. Engkau berikan keberanian kepada kami dengan kuasa Roh Kudus ya Bapa, supaya kami dapat menceritakan kebaikan-Mu kepada semua orang, supaya apa yang kami ceritakan ya Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi dapat menjamah tiap orang itu datang percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami semua. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, sepanjang hari ini, apabila dalam anggota Koramdio ini ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus yang kuasa bilur-Mu, Kau pulih, Kau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Engkau beri kami tetap semangat dan tetap mempunyai roh yang menyala ya Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik-Mu kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan, kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga, dalam kuasa kebangkitan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persaudaraan manis sama Roh Kudus yang sudah curahkan bagi kita semua, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang kita sama-sama katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.